Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sedikit mengulas kembali terkait sholat Jumat. Di dalam kitab Fathul Mu'in, Faslun fi Sholatil Jum'ati, yaitu pasal tentang sholat Jumat. Di sana dikatakan bahwa sholatul Jum'ati hiya fardu ain inda jitima'i syara'itiha, yaitu sholat Jumat itu hukumnya fardu ain jika memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian ada yang menarik di sini, di dalam kitab Fathul Mu'in ini disampaikan bahwa wassalatuha afdalus sholawati. Jadi sholat Jumat itu merupakan sholat yang paling utama. Nah, ini poin pertama. Jadi yang paling utama dari semua sholat. Maksudnya ibadah yang paling utama itu kan merupakan sholat. Dan sholat yang paling utama adalah sholat fardu. Dan sholat fardu yang paling utama, nah ini maksudnya adalah sholat Jumat. Adapun yang menjadi syarat sah sholat Jumat itu di sini disampaikan atau diuraikan ada 5. Yang pertama, harus dilaksanakan secara berjamaah. Nah, itu mutlak, ya. Jadi syarat pertama itu dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, dikerjakan minimal 40 orang termasuk imam. Artinya imamnya ditambah dengan jamaahnya 39 orang. Kemudian yang ketiga, diselenggarakan pada tempat yang termaksud balad. Artinya pemukiman seperti di kota ataupun di pedesaan, di mana di situ ada orang tinggal. Kemudian yang keempat, sholat Jumat itu diselenggarakan pada waktu zuhur. Jadi bukan di waktu lain, bukan di waktu subuh ataupun di waktu asar, tetapi dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian yang kelima, diselenggarakan setelah 2 khutbah yang dikerjakan sesudah tergelincir matahari. Nah, mungkin ada bertanya, bagaimana kalau sholatnya itu di kapal misalnya? Sebagaimana tadi diungkapkan, harus di tempat yang balad itu. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat. Namun pada kali ini, sebagaimana saya sampaikan pada video sebelumnya, kita akan bahas syarat dan rukun khutbah Jumat. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai rukun khutbah sholat Jumat. Jadi di sini di dalam kitab Fathul Mu'in ini, yang merupakan rukun khutbah pada sholat Jumat itu ada 5. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala. Jadi yang pertama itu kita mengucapkan atau membaca alhamdulillah, ya. Jadi memuji kepada Allah. Misalnya, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda, atau alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, dan seterusnya. Mengenai diawali dengan inna, ini ada terjadi perbedaan pendapat. Misalnya ada para khatib mengucapkan innal hamdalillah. Ini masih terjadi perselisihan. Kalau saran saya, gunakan saja alhamdulillah, langsung diawali dengan alhamdulillah, supaya tidak lagi terjadi ada perbedaan atau terjadi perselisihan pendapat.
Kemudian yang kedua adalah salatun ala nabi, tentu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rukun ya. Ya, jadi bersalawat. Contohnya minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin. Tidak sah kalau kita hanya mengucapkan begini, Allahumma sallim ala Muhammadin. Ya, jadi bukan salamnya tapi salawatnya yang diutamakan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, terserah mau pakai Sayyidina kah, mau pakai tidak pakai Sayyidina, itu sah-sah saja. Yang penting jangan tinggalkan solinya, jangan diutamakan salamnya. Atau bisa begini, Allahumma sholli wa sallim. Ada sholli, ada salimnya, salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Gitu. Minimal seperti itu. Kemudian yang ketiga, rukunnya adalah wasiyatun bittaqwallah, yaitu berwasiat kepada Allah, berwasiat takwa ya. Jadi kita wasiatkan kepada diri kita, kepada jamaah kita di saat kita membacakan khutbah untuk bertakwa kepada Allah. Makanya minimal seperti ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang keempat yang menjadi rukun daripada khutbah itu adalah qiraatul ayatil Quran. Ya, jadi membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Terutama fi ihdahuma wa fi ula aula. Jadi membaca Al-Quran yang memberi kepahaman pada salah satu khutbah. Jadi makanya kalau ada apa yang kita ingin uraikan, kita bacakan dulu pada mukaddimah misalnya. Yang lebih utama adalah dibacakan pada khutbah pertama, ini maksudnya. Jadi misalnya saat itu kita akan membahas terkait dengan zakat. Ya bacalah ayat-ayat tentang zakat. Misalnya khuz min amwalihim sadaqatan atau innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Karena kita akan bahas tentang zakat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah du'aun ukhrawiyun lil muslimin. Yaitu kita berdoa ukhrawi untuk sekalian orang-orang mukmin. Misalnya ini paling utama dibacakan pada khutbah kedua. Misalnya setelah kita menyampaikan nasihat wasiat takwa dan sebagainya, lalu kita berdoa. Setelah kita membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru kita baca doa. Doanya ini adalah doa keselamatan untuk orang-orang muslimin, orang-orang Islam. Namanya doa ukhrawi. Misalnya Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat, seperti itu. Jadi kita mohon ampunan dosa-dosa kepada saudara-saudara kita yang orang-orang berislam, al ahya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, al ahya ya wal amwat ya, maupun yang telah meninggal atau yang ada di dalam kuburan sana. Jadi itulah yang menjadi rukun daripada khutbah Jumat. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas syarat-syarat dua khutbah itu.
Pada kesempatan ini kita akan bahas apa-apa saja yang menjadi syarat-syarat dua khutbah. Dalam hal ini khutbah sholat Jumat ataupun sholat-sholat yang lain. Yang pertama, terdengar oleh 40 orang. Jadi maksudnya 40 orang ditambah dengan imam, ditambah dengan khatibnya, yaitu ditambah dengan 39 makmumnya. Kemudian yang kedua, khatib disyaratkan harus dengan berbahasa Arab. Maksudnya yang rukun-rukun khutbah, seperti yang saya sudah bahas pada pertemuan yang lalu atau video yang lalu, yang merupakan 5 rukun khutbah itu. Jadi ini gunakan bahasa Arab sebagaimana mengikuti jejak ulama salaf dan khalaf. Kemudian khatib yang mampu berdiri wajib berdiri. Jadi kalau mampu berdiri dia harus berdiri, ya, kecuali memang tidak bisa berdiri. Kemudian yang keempat, suci dari hadas besar dan kecil, serta pakaian, badan atau tempat juga harus dicuci dari najis yang tidak dima'fu. Ya. Kemudian yang kelima, yang menjadi syarat-syarat khutbah itu adalah menutup aurat. Ya, jadi pastikan aurat kita itu minimal yang sudah disyariatkan batas minimalnya itu harus tertutup. Kemudian yang keenam, duduk di antara dua khutbah dengan tumak ninah. Jadi harus tenang. Kalau di kitab ini Fathul Mu'in ini dijelaskan bahwa sunnah duduk dilakukan seukuran membaca surah Al-Ikhlas dan sunnah membacanya. Jadi ini yang kadang jarang diketahui oleh khatib. Jadi ketika kita duduk itu di antara dua sujud, kita disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kita bangkit kembali untuk melanjutkan khutbah kedua. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir dari syarat-syarat sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Fathul Mu'in ini, yaitu sambung menyambung antara dua khutbah, ya, antara rukun-rukunnya dan antara dua khutbah dengan sholat. Jadi jangan terlalu lama, sebagaimana tidak terpisah panjang menurut ukuran umum. Jadi jangan pergi makan dulu dan sebagainya baru lanjutkan lagi, tapi disambung terus. Mulai khutbah pertama duduk tumak ninah, lanjut khutbah kedua turun qomat, disambung dengan sholat 2 rakaat untuk sholat Jumatnya. Jadi itulah yang merupakan syarat-syarat daripada dua khutbah, baik khutbah Jumat pertama tadi ini sebenarnya terkait dengan pembahasan khutbah Jumat, tetapi untuk khutbah yang lain kurang lebih seperti itu juga. Misalnya tadi disyaratkan menggunakan bahasa Arab untuk rukun-rukun khutbah, kemudian termasuk duduknya itu antara dua khutbah. Ya, jangan lupa disyaratkan atau disunatkan membaca atau duduk selama kita membaca surah Al-Ikhlas dan kita disunatkan untuk membacanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.